Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari The Boys Group AEB2, Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Di sini, kami akan membahas beberapa latihan soal mengenai pencatatan transaksi akuntansi. Oke, sebelum kami melanjut ke pembahasan latihannya, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe supaya kalian tidak akan ketinggalan materi-materi atau informasi-informasi yang bermanfaat seputar akuntansi di channel Mam Akuntansi ini. Sekarang kita akan membahas latihan soal 2.1 poin A. Di latihan soal ini kita diberikan ledger atau buku besar, terdapat kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, modal, pendapatan jasa, utang, prive, dan biaya operasi. Oke, soalnya tunjuklah pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut di atas untuk setiap rekening yang didebit dan rekening yang dikredit. Poin A, nama rekening atau aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan atau biaya yang dipengaruhi. Oke teman-teman, cara menjawab atau membahas soal ini, yang pertama kita harus ketahui bahwa aktiva, prive, dan biaya bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, kita akan menjawab latihan 2.1 ini poin A sesuai dengan urutan tanggal transaksinya. Tanggal transaksi yang pertama terdapat pada akun kas pada debit terhadap modal pada kredit. Berarti kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Transaksi tanggal 2 terdapat pada akun kas dan peralatan kantor. Kas pada kredit dan peralatan kantor pada debit. Pengaruhnya, peralatan kantor bertambah, kas berkurang. Transaksi tanggal 3 terdapat pada akun perlengkapan kantor di debit dan kas di kredit. Pengaruhnya, perlengkapan kantor bertambah, kas berkurang. Transaksi tanggal 4, di sini mungkin ada kesalahan soal. Seharusnya biaya operasi atau beban operasi seharusnya di debit dan kaslah yang dikredit. Jadi pengaruhnya biaya operasi bertambah, kas berkurang. Transaksi tanggal 5 terdapat pada akun piutang dagang pada debit, pendapatan jasa pada kredit. Pengaruhnya piutang bertambah dan pendapatan juga bertambah. Transaksi tanggal 6 terdapat pada akun utang dagang dan utang dagang pada debit dan kas pada kredit. Pengaruhnya utang dagang berkurang dan kas juga berkurang. Transaksi tanggal 7 terdapat pada akun kas dan piutang dagang. Akun kas pada debit dan piutang dagang pada kredit. Pengaruhnya kas bertambah dan piutang dagang berkurang. Transaksi tanggal 8 terdapat pada akun modal atau prive pada debit dan kas pada kredit. Pengaruhnya kas berkurang, prive bertambah. Ya, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 bagian B, yaitu soalnya ada di sini. Oke. Apakah rekening tersebut bertambah atau berkurang? Jawaban hendaknya disajikan dalam bentuk di bawah ini sebagai contoh transaksi nomor 1. Jawabannya yaitu transaksi tanggal 1 itu aktiva atau kas di debit, modal di kredit. Pengaruhnya aktiva bertambah, modal juga bertambah. Transaksi tanggal 2 yaitu di sini ada dua aktiva itu peralatan kantor dan kas. Peralatan kantor berada di bagian debit dan kas berada di bagian kredit. Pengaruh peralatan kantor bertambah dan kas berkurang. Transaksi tanggal 3 yaitu di sini aktiva di debit dan aktiva di kredit. Pengaruhnya aktiva di debit bertambah dan aktiva kredit berkurang. Transaksi tanggal 4 yaitu biaya di debit
aktiva di kredit. Pengaruhnya biaya bertambah, aktiva berkurang. Transaksi tanggal 5 yaitu aktiva di debit, pendapatan di kredit. Pengaruhnya aktiva bertambah, pendapatan berkurang. Transaksi tanggal 6 yaitu kewajiban di debit, aktiva di kredit. Pengaruhnya kewajiban berkurang, aktiva juga berkurang. Transaksi tanggal 7 yaitu aktiva di debit dan aktiva di kredit. Pengaruhnya aktiva di debit bertambah dan aktiva di kredit berkurang. Transaksi tanggal 8 yaitu modal di debit, aktiva di kredit. Pengaruhnya modal bertambah, aktiva berkurang. Oke, sekian. Halo, nama saya Haji Bang Fahri dari kelas HIB 2. Di sini saya akan menjawab soal latihan 22. Soalnya di sini. Di sini kan dia disuruh susunlah rekening tersebut di atas sesuai dengan urutan yang tercantum di dalam daftar. Setelah disusun, kas ada di bagian sebelah kanan bersama dengan piutang dagang, piutang bunga, piutang tagih, persepat asuransi, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, tanah, bangunan, dan akumulasi depresiasi bangunan. Di sebelah kirinya itu ada utang dagang, utang gaji, utang komisi penjualan, utang pajak, besar bayar, dan modal tuan akun. Kira-kira seperti itu jawabannya. Sekian dari saya, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Saya akan menjawab tentang latihan 2 strip 3 yang bisa kalian lihat soalnya di sini. Yaitu untuk tanggal 1 Oktober, biaya sewa pada kas sebesar 2.500.000. Untuk tanggal 2 Oktober, perlengkapan kantor pada kas sebesar 362.500. Untuk tanggal 3, yaitu biaya iklan pada kas sebesar 875.000. Untuk tanggal 8, yaitu peralatan kantor pada utang dagang sebesar 8.125.000. Untuk tanggal 10, yaitu kas pada piutang dagang sebesar 14 juta. Untuk tanggal 11 yaitu utang dagang pada kas sebesar 5.375.000. Untuk tanggal 13 yaitu price Tuan Doni pada kas sebesar 3 juta. Untuk tanggal 17 yaitu biaya pemeliharaan terhadap kas sebesar 187.500. Untuk tanggal 25 yaitu biaya telepon pada kas sebesar 487.500. Untuk tanggal 28 yaitu kas pada piutang dagang sebesar 22.875.000. Untuk tanggal 31 yaitu biaya listrik pada kas sebesar 1.075.000. Dengan total dari seluruh transaksi adalah 58.962.500. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih.